Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salsabila Divanaura dari kelas 6A Tadris Ilmu Pengetahuan Alam dengan nomor NIM 23060200025. Nah, di sini saya akan menerangkan sedikit mengenai ekologi hewan. Nah, pada materi ekologi hewan ini kita akan membahas mengenai konsep dasar, hewan dan lingkungannya, miskonsepsi ekologi hewan, konsep habitat dan niche, adaptasi dan faktor pembatas, sumber daya bagi kehidupan hewan, dan yang terakhir adalah adaptasi hewan. Nah, pada konsep dasar ekologi hewan ini terbagi menjadi 4. Yang pertama yaitu lingkungan, di mana segala sesuatu di sekitar organisme yang mempengaruhi hidup suatu organisme tersebut. Yang kedua, ada ekosistem, yaitu sistem yang terbentuk karena interaksi makhluk hidup dengan lingkungannya. Yang ketiga, ada ekologi, yaitu ilmu yang mempelajari ekosistem. Dan yang keempat yaitu ekologi hewan, yaitu ilmu yang mempelajari hubungan interaksi antara hewan dengan lingkungannya. Konsep habitat dan niche, atau kita bisa menyebutnya dengan relung habitat. Nah, habitat sendiri ini memiliki arti yaitu tempat tinggal makhluk hidup yang mendukung keberlangsungan hidup dan reproduksi suatu hewan. Nah, istilah habitat yang berkaitan dengan lingkungan sendiri yaitu ada seleksi habitat, kerusakan habitat, ketersediaan habitat, lalu ada fragmentasi habitat. Nah, ini sendiri diartikan sebagai kedudukan fungsional suatu populasi dan habitatnya. Contohnya ini pada piramida makanan. Adaptasi dan faktor pembatas. Nah, adaptasi sendiri ini merupakan kemampuan makhluk hidup untuk mempertahankan kehidupannya yang bertujuan untuk menyesuaikan diri dan mempertahankan diri di alam sekitar atau tempat yang dia tinggali. Lalu ada faktor pembatas, yaitu faktor-faktor lingkungan yang membatasi hidup organisme, contohnya seperti suhu, lingkungan sekitar, kadar garam, dan kelembapan. Sumber daya bagi kehidupan hewan ini dibagi menjadi 4. Yang pertama ini ada makanan, yang kedua ada tempat, yang ketiga ada oksigen, dan yang keempat ini ada air. Makanan, nah makanan ini dibagi menjadi 2, yaitu berdasarkan proporsi jenis makanannya, lalu berdasarkan kemampuan menyusunnya. Nah, berdasarkan kemampuan menyusunnya ini terbagi menjadi 2, yaitu heterotrof dan autotrof. Lalu untuk berdasarkan proporsi jenis makanannya ini terbagi menjadi 4. Yang pertama ada herbivora, yaitu hewan pemakan tumbuhan, lalu ada karnivora, hewan pemakan daging, lalu ada omnivora, hewan pemakan daging dan tumbuhan, dan yang terakhir itu ada scavenger atau hewan pemakan bangkai atau hewan yang sudah mati. Yang kedua ini ada oksigen, di mana setiap organisme ini membutuhkan oksigen untuk proses pernafasan yang akan menghasilkan energi untuk beraktivitas dan mempertahankan hidup. Nah, yang kedua ini ada tempat. Tempat sangat penting bagi hewan sebagai lokasi untuk beristirahat, untuk membangun tempat tinggal, untuk mencari makanan, untuk berkembang biak, dan lain-lain. Nah, yang keempat ini ada air. Nah, bagi hewan akuatik atau yang hidup di air, nah air ini sebagai habitat atau tempat tinggalnya. Sedangkan untuk hewan darat, air ini berfungsi untuk minum, untuk mandi, dan untuk lain-lain. Nah, pada adaptasi hewan ini terbagi menjadi 3 kelompok. Yang pertama ini ada morfologi, ada fisiologi, dan yang terakhir ada adaptasi perilaku. Yang pertama ada adaptasi morfologi. Nah, penyesuaian diri hewan terhadap perubahan faktor lingkungannya dengan cara merubah bentuk, struktur, ataupun warna bagian luar dan bagian dalamnya. Contohnya ini pada kelelawar dan paus, mereka ini memodifikasi alat geraknya, lalu pada burung memodifikasi paruh dan bentuknya, bahkan struktur kakinya. Lalu pada ular dan kuda ini mereka memodifikasi bentuk giginya, lalu pada anjing dan sapi memodifikasi sistem organ pencernaannya.
Yang kedua ada adaptasi fisiologi, contohnya seperti perubahan eritrosit karena perubahan ketinggian tempat kadar oksigen, lalu hewan-hewan penghisap darah menghasilkan zat antikoagulasi, lalu hewan rumensia memodifikasi bentuk lambungnya, lalu ikan mujair yang hidup di perairan yang gelap. Yang ketiga ini ada adaptasi perilaku. Nah, contohnya ini pada monyet Jepang di Pulau Koshima memiliki kebiasaan perilaku yaitu mencuci makanannya sebelum mereka mengonsumsinya. Lalu ada monyet hitam Sulawesi yang lebih cenderung mereka suka tidur di ujung-ujung dedahanan. Lalu ada monyet ekor panjang di daerah Pusuk Lombok. Nah, mereka ini sering berkumpul di pinggir-pinggiran jalan. Miskonsepsi pada ekologi hewan. Yang pertama, organisme yang mampu bertahan adalah organisme yang paling kuat karena mampu berkompetisi dengan organisme yang lemah memperoleh sumber makanan. Yang kedua, produsen harus memiliki biomasa paling tinggi karena harus menyediakan energi bagi konsumen. Yang ketiga, cacing tanah merupakan hewan dalam golongan dekomposer yang bertugas menguraikan zat sisa organik hewan. Ini merupakan miskonsepsi. Nah, konsep yang benar yaitu yang pertama, organisme yang mampu bertahan adalah organisme yang memiliki kesesuaian karakteristik dengan lingkungannya. Yang kedua, pada ekosistem akuatik, apabila suatu penimbangannya berat kering plankton dengan berat kering ikan di suatu kolam, maka kemungkinan lebih beratnya adalah ikan daripada plankton. Yang ketiga ini, cacing merupakan hewan detrivor yang hidup dengan cara memakan serpihan tumbuhan atau hewan yang telah mati. Sekian materi yang dapat saya jelaskan. Jika ada kesalahan mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.